Hai semua, kali ini saya mau bikin banana chiffon cake. Kali ini versi ekonomis dan ini banana cake terlembut karena ini dijadikan chiffon ya. Ini enak banget, lembut dan harum, terasa juga pisangnya. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baik, langsung aja langkah pertama. Ini harus halus pisangnya, jadi kita blender aja supaya lebih cepet. Dan di sini kita tambahin kental manis juga susu cair, kemudian di blend sebentar aja karena memang pisang kan teksturnya lembut dan nggak perlu lama-lama, sekedar sampai dia halus. Kemudian setelah halus kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke kuning telur. Sini kita pakai 5 butir kuning telur. Jangan lupa dipisahkan putihnya dan hati-hati memisahkannya, jangan sampai tercampur sedikit pun dengan kuning telurnya, nanti putih telurnya nggak mau kaku. Nah kemudian udah diaduk kuning telurnya, kita tambahkan dengan ini yang tadi, pisang yang sudah kita haluskan bersama dengan susu cair dan kental manis. Kemudian diaduk rata. Lalu kita mau tambahkan juga dengan di sini ada minyak canola atau bisa juga menggunakan minyak sayur. Minyak canola lumayan cocok buat chiffon kan dia teksturnya lebih ringan dan tentu saja dia lebih sehat. Tapi kalau tidak ada bisa menggunakan minyak sayur biasa seperti Bimoli, Tropical atau apapun mereknya. Kemudian ditambahkan sedikit aja dengan vanila, ini kalau suka, kalau nggak suka boleh skip. Vanilanya kira-kira ya 1/4 sendok teh atau setengah sendok teh cukup lah. Kemudian kita sambil ayak ya, tepung terigu protein rendah, biasanya yang kunci biru atau merek lain boleh. Lalu tambahkan juga dengan garamnya kira-kira 1/8 sendok teh atau sejumput garam lah, dikira-kira aja. Kemudian tambahkan juga dengan susu bubuk. Ini enak banget ya, udah pakai kental manis, pakai susu bubuk juga, pakai susu cair juga, ini pasti jadi lembut banget. Kemudian ini setelah diayak bahan keringnya, lalu kita aduk rata sampai dia lebih halus, nggak ada yang bergerindil. Dan ini prosesnya juga nggak lama, aduk-aduknya sebentar aja. Dan kalau sudah rata bisa kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke adonan putih telurnya atau meringnya. Jadi di sini penentunya kalau bikin chiffon tuh adonan putih telur dan proses panggangnya. Nah ini udah selesai, udah halus, kita sisihkan dulu. Di wadah yang cukup kita letakkan putih telur 5 butir. Ini harus fresh, bukan telur yang dari kulkas. Dan kita mix dulu, kecepatan rendah aja, jangan menggunakan kecepatan tinggi saat mengocok chiffon ya. Lalu kemudian tambahkan dengan air jeruk nipis, air jeruk lemon atau cream of tartar setengah sendok teh cukup. Kalau air jeruk nipis sekitar 1 sendok makan. Kemudian ditambahkan dengan gula pasir bertahap 3 kali pencampuran sambil di-mix terus sampai dia lebih stiff peak. Jadi stiff peak itu antara soft dan hard, jadi dia posisi di tengah-tengah tekstur meringnya itu. Jadi kalau membentuk jambul dia nggak terlalu lunglai banget jambulnya, tapi nggak terlalu kaku tegak juga, jadi stiff peak tengah-tengah. Nah kalau udah kayak gitu biasanya nanti chiffon cake-nya akan mengembang dengan baik. Kurang lebih seperti inilah versi saya, silahkan disesuaikan dengan kepiawaian teman-teman dalam mengolah mering. Kemudian setelah jadi seperti ini adonan putih telurnya, kita mau campur dengan adonan pisang tadi. 3 tahap pencampuran, pelan-pelan aja. Pertama-tama saya masih mengaduk menggunakan balon whisk. Ini gunanya supaya kita nggak perlu terlalu banyak aduk-aduk, tapi harapannya supaya lebih cepat tercampur gitu ya. Jadi cukup beberapa kali putaran dia sudah tercampur rata. Ini tahap pertama, kemudian tahap kedua dicampurin lagi. Ini video saya cepatkan tentu saja, aslinya pelan-pelan aja. Kemudian sampai selesai, sampai habis, sampai semua putih telurnya tercampur di sini. Tapi nanti di akhir saya juga akan menggunakan spatula untuk meratakan lagi, karena biar bagaimanapun biasanya adonan pasta pisangnya itu di bagian bawah masih suka ada yang mengendap, nggak keangkat dengan balon whisk. Jadi
tetap saya gunakan spatula untuk meratakan adonannya biar benar-benar semua tercampur rata. Di proses ini kalau nggak rata, kalau misalnya masih ada putih telur yang belum tercampur rata, nantinya tekstur cake-nya juga tidak mulus, tidak rata ya, jadi tidak halus gitu maksudnya. Nah ini sudah saya angkat balon wishnya, kemudian saya pakai spatula juga. Bisa dilihat ya, masih kadang-kadang masih ada adonan pisang yang ada di bawah gitu. Kalau udah rata semua, tinggal kita tuang aja ke loyangnya. Saya menggunakan loyang bongkar pasang khas chiffon seperti ini, tidak dioles apapun. Ukurannya 18 cm. Jangan lupa kita sudah harus memanaskan oven. Kita mau panggang di awal 175 derajat. Dan ini saya beri alas loyang lagi karena ini namanya loyang bongkar pasang ya, pastinya akan ada rembes-rembes sedikit karena ini juga bukan loyang standar yang bagus-bagus banget. Jadi mungkin aja akan merembes sedikit. Tapi kalau adonan kental ini nggak akan banyak sih ngerembesnya. Lalu kemudian saya ratakan tadi menggunakan sumpit dan kemudian saya hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap keluar sehingga nanti cake-nya nggak bolong-bolong. Lalu siap untuk dipanggang, api atas bawah, suhu 175 derajat, lamanya 20 menit. Ini di awal, sesuaikan ya oven masing-masing, selalu sesuaikan dengan karakteristik oven masing-masing karena bisa aja nggak sama karakternya. Saya punya 2 oven pun nggak sama karakter panasnya. Nah kemudian di sini setelah 20 menit saya mau slit bagian atasnya. Ini kenapa harus di slit? Karena dia kan bakal mengembang ya. Jadi supaya mengembangnya lebih beraturan, nggak pecah di sana sini. Jadi sebaiknya di slit seperti ini. Tapi kalau nggak mau di slit begini juga ya nggak apa-apa. Dan ini nggak saya keluarkan dari loyang karena khawatir ambles aja, khawatir suhunya terlalu berbeda jauh dengan luar ruang. Kemudian dipanggang lagi, turunkan ke derajat suhu panasnya sekitar 150 derajat, panggang sampai matang. Matang itu nanti baru dibalikan ya, seperti tadi dibalikan sampai adem baru dikeluarkan seperti ini. Kalau nggak bisa mengeluarkan seperti ini, bisa juga menggunakan pisau disisir bagian pinggirannya. Dan kalau sudah matang sempurna, biasanya walaupun dipencet-pencet seperti ini dia nggak akan rusak ya, nggak akan mengempes. Ciri matang sempurna itu saat di akhir-akhir pemanggangan itu dia dipegang tuh udah nggak bunyi pes-pes gitu bagian cake-nya. Jadi durasi panggangnya memang lebih lama chiffon pisang ini dibanding chiffon lainnya karena dia lebih berat ya adonannya. Dan bisa di antara sejam lebih sejam setengah lebih bisa jadi. Nah kemudian di sini setelah matang kita potong ya. Ini rasanya tuh pisang banget, tapi versi lembut banget gitu ya. Kalau kita makan cake pisang kan biasa agak lembab-lembab berat gitu ya. Kalau ini tuh kempus banget, jadi kayak enak aja sepotong nggak cukup, tapi terasa banget pisangnya dan harum juga, aroma pisang terasa, vanila terasa. Dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar punya ide variasi chiffon apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye.